sama gua Mang Ben. Enjoy Mang Ben. Oke. Enjoy banget Mang. Jadi kali ini gua akan membawakan kepada kalian cerita horor misterius yang pastinya akan membuat kalian penasaran, bro. Tambah banyak C3 atau cacicu, gua akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang ada di kehidupan gua, kehidupan teman gua. anjing jadi gini, bro. Sebenarnya gue minta maaf kepada kalian karena gue udah lama gak upload video. Telat gitu, bro. Dan sekarang gue akan upload video lagi pada kalian. Pokoknya saksikan di channel YouTube gue, Enjoy My Band Enjoy. Anjing. Jadi gini, bro. Sebelumnya bro, cerita hal yang pertama. Bentar ya, bro. Jadi gini, bro. Cerita yang akan gua bawain itu berjudul Warung di Pos 4, bro. Singkat cerita, kabut mulai turun ketika rombongan 5 pendaki menapaki tanjakan panjang menuju pos 4. Daun-daun basah memantulkan cahaya samar dan langit mendung. Kelima orang itu mulai kehilangan semangat bicara sejak 1 jam terakhir. Si Randy, ketua rombongan gitu, bro, ketua circle, nyangka deh sob, berjalan paling depan. Sedang di berjalan paling depan, tapi wajahnya langkahnya mantap, tapi wajah mulai letih, bro. Jadi gini, bro, di sini teh jalan paling depan gitu, bro. Dah ketua gengnya gitulah. Jalan letih gitu, bro. Jalan letih. Di belakangnya Ayu dan Imas, dua pendaki perempuan yang biasa cerewet, ini dia menunduk menahan dingin. Jadi si Ayu yang si Imas teh nunduk tiris, bro, tiris menahan dingin gitu, bro. Jadi nunduk tadi cerewet oke gitu, bro. Si Anjas bawa tuh anak ini. Terus ada si Anjas baturan anak ini siapa sih? Baturan anak ini si Randy, si Anjas dengan carrier besar di punggungnya, terus memperhatikan GPS yang mulai kacau. Jadi si Anjas teh berat si Randy kene. Jadi si Anjas teh mulai cemas gitu, bro, soalnya dari GPS nggak kacau gitu, bro, masih punya pirasat goreng gitu, bro. Dan yang paling belakang, sebut saja si Wicak, si pembawa tenda, mendongkang sambil mengelap keringat di leher.
Jadi si Wicak teh mau mawa tenda gitu bro, ngedongkang sambil mengalap keringat di leher gitu. Mungkin guys capek atau kumaha ting kumahanya. Terus si Anjas ngomong ke rombongan. Jadi si Anjas bilang ke rombongannya gitu bro, ini harusnya udah deket pos 4, kata si Anjas. Si Imas nyangut, gak sampai ya, kata si Imas. Singkat cerita, langkah mereka melambat ketika tiba-tiba dari balik kabut terlihat sebuah bangunan berdiri di sisi jalur. Kecil, berdinding papan kayu dengan atap seng yang tampak karatan. Jadi tekung silila rombongan pendaki eta teh 05 eta teh ningali orang mah ningali apa ya, ningali warung-warung gitu bro, ningali warung-warung itu. Di depannya tergantung papan kayu lapuk bertuliskan warung pos 4. Tulisan tangan pudar seakan sudah bertahun-tahun tak disentuh. Tuh kan, jadi tekung silila singkat cerita mereka jalan terus temu warung, terus temu gubuk yang ada tulisan warung gitu bro, warung pas 4 gitu bro. Kita lanjut. Di terasnya ada 2 bangku panjang dan meja kayu penuh bekas air panas. Asap tipis mengepul dari dapur belakang, aroma rebusan mie tercium sama. Oh, jadi gini bro. Di warung eta teh, ya di warung itu teh. Jadi seperti ada kehidupan lah bro, seperti ada yang bawa makanan gitu bro. Bukan membawa makan, jadi seperti ada yang nyeduh mie gitu bro, nyeduh mie. Jadi seperti ada orang lah bro gitu bro. Nah, kita lanjut bro. Kata si Wicak ragu nih, loh kok ada warung? Cek si Wicak, sejak kapan ya ada warung di jalur ini? Si Ayu ngomong ke si Randy gitu bro. Jadi cek si Ayu teh, sejak kapan ya ada warung di pos ini, cina di jalur ini? Cek si Ayu ke si Randy. Jadi si Ayu bawa dak itu udah bukan sekali 2 kali gitu bro, bukan sekali 2 kali gitu muncak ke jalur ini. Jadi si Ayu teh merasa gelisah gitu, hanya cina aya warung gitu bro di jalur iya gitu bro, jek Sundana. Si Randy hanya ketiam, ada keraguan dalam matanya. Tapi rasa lelah dan lapar menggelamkan segala keanehan. Ya jadi si Randy terdiam, ada nyage ragu gitu, tapi rasa capek cenah jeung lapar cenah seakan-akan menggelamkan rasa keanehan gitu bro. Singkat cerita mereka naik ke atas teras. Seorang perempuan telah muncul dari balik tirai kusam. Rambutnya disanggul rapi, yang memakai kebaya kelabu dan kain hitam. Jadi bro, bawa kita teh karena tiup gitu bro, tiup di teras atau di balai-balainya gitu bro, atau di bangku-bangkunya gitu duduk gitu. Terus saya nini gitu bro, nenek-nenek gitu pakai sanggul warna hitam rapih, pakai kebaya kelabu dan kain hitam gitu bro. Tubuhnya kurus
kulitnya pucat kerabuan, tapi senyumnya tidak hilang sejak ia muncul. Terpaku di wajahnya seperti lukisan yang tak bisa diganti. Kata si nenek tadi, mau istirahat nak, atau mau istirahat dek, kata si nenek. Ada teh panas, mie rebus juga ada, ucapnya lirih. Jadi kayak gini merenung. Mau istirahat nak, teh panas ada, mie rebus juga ada, kata si nenek. Dijawab ku si Randy, dijawablah sama Randy. Boleh bu, kata Randy. Singkat cerita mereka duduk 5 orang tadi duduk. Teh disuguhkan dalam gelas belimbing. Teh hangat dan teh manis. Mie disajikan satu persatu lengkap dengan telur rebus dan kerupuk. Terlalu nikmat untuk kondisi mereka. Satu hal yang ganjil, kok tidak terdengar suara api? Tak ada kompor, tak ada bunyi sendok, bahkan aroma mie muncul tiba-tiba. Tanya Imas. Jika si Imas nanya ke si nenek yang tadi, Mbak warungnya sendirian, kata si Imas. Jawab sama si ibu, saya menunggu orang-orang yang tersesat, kata si ibu. Jawaban itu membuat Randy menoleh, matanya menangkap satu hal. Termos air panas di atas meja menyala tapi tanpa listrik. Di dinding ada foto-foto tua yang dipaku dengan besi karat, semua buram. Wajah-wajah orang seperti sedang mendaki. Oh, jadi si Randy melihat ke area warung-warungnya. Jadi udah ada foto-foto pendaki-pendaki itu bro, foto-foto pendaki yang dipang-pang atau yang dipajang gitu bro, di area situ gitu bro. Ngerti gak bro? Kalau gak ngerti coba komen di atas ya bro, enjoy aja bro. Nah, singkat cerita, gue lanjut ceritanya bro. Beberapa foto tampak kabur, dan satu diantaranya mirip Ayu, sangat mirip. Sangat mirip, dengan raster biru dan jaket yang sama persis. Ayu berdiri. Ini siapa yang naruh foto ini, kata si Ayu. Si ibu hanya tersenyum. Tampak banyak bicara, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan, meninggalkan warung itu dengan rasa dingin menjalari punggung. Jadi setelah tahu ada foto si Ayu yang mirip si Ayu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan gitu bro, dengan rasa dingin yang terasa ngerti di punggung gitu bro. Tapi si ibu memaksa mereka tinggal, tidak menagih uang, hanya melambai pelan-pelan. Senyum tidak berubah sedikit bro, kayak gini bro. Sini nak, gitu bro. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di pos 5 dan bertemu 2 pendaki lain yang sedang beristirahat. Jadi alhamdulillah di pos 4 tadi yang ada warung, yang ada katanya warung, mereka udah meninggalkan warung tersebut bro. Jadi ada leganya gitu bro. Dan menemukan 2 pendaki yang sama sedang istirahat. Kata si Wicak bilang gini,
warung di pos 4 tadi enak juga ya mie-nya, kata si Wicca. Pendaki itu memandang mereka lekat-lekat. Terus mereka bertanya, warung di pos 4? Bro, gak ada apa-apa di sana. Sejak longsor 2015, tempat itu kosong. Gak pernah ada bangunan berdiri di sana lagi. Bahkan dulunya cuma tanah miring, bro. Si Anjas nyangut, serius bro? Lah iya, dulu katanya pernah ada warung kecil di sana. Ibu-ibu buka buat bantu logistis pendaki, tapi dia hilang. Waktu longsor, jenazahnya gak ketemu, warungnya ketimbun. Sekarang mah tempat itu angker, gak ada yang mau lama-lama di pos 4. Oh jadi gini bro. Jadi dulunya di pos 4 itu tempat longsor gitu bro, tempat longsor. Terus gak tahu relawan atau apa, yang intinya ada bantuan dari mana gitu, gak tahu asal usulnya. Ada bantuan di sana, terus buka warung, bukan bantuan tuh ya. Jadi di pos 4 itu teh dulu teh tempat longsor bro. Sebelum longsor, jadi sebelum longsor tempat itu memang ada warung si ibu-ibu, tapi longsor gitu bro. Jadi si ibu-ibu warung itu udah tutup gitu bro, bahkan si ibunya nggak ketemu sampai sekarang gitu bro. Ngerti gak bro? Jadi kata si pendaki yang dua tadi, tempat itu pos 4 itu angker bro, kalau bisa jangan lama-lama istirahat di sana gitu. Sampai sini ngerti gak bro? Gua lanjut. Randy merasa tengkuknya membeku. Ia membuka kantong jaketnya. Di sana ada sebatang permen jahe, tapi bungkusnya sudah usang, koyak, dan bagian tengahnya hangus seperti bekas terbakar. Di sisi plastiknya sama-sama tertulis nama Sumi. Kalian ingat-ingat namanya Sumi ya bro ya. Lalu di baliknya tinta merah hampir pudar yang bertuliskan, warung ini terbuka hanya untuk yang lelah dan lupa jalan pulang. Anjing, kabayang bakong namun aing ngedaki di tempat kita, kabayang ngarina aslina murulang jadi si Randy atau jadi bola kita geus di kumaha. Serius bro. Jadi akhir dari cerita warung di pos 4 itu segitu bro, akhirnya bro. Jadi yang bisa disimpulkan dari cerita ini bro, jadi dulu di posisi pos 4 itu sempat ada warung namanya warung Besumi gitu bro. Namanya warung Besumi. Terus gak lama ngewarung, si tempat Besumi berdagang atau ngewarung itu kelongsoran bro. Sampai sekarang enggak ketemu bro si Besuminya bro. Nah jadilah angker bro, sampai Besumi itu walau alam ya bro ya, atau Besumi atau bukan. Tapi kalau kita flashback dari kejadian ke belakang, itu kayak warung Besumi bro, yang gak ketemu dan mencari, bukan mencari atau yang mengeksistensikan dirinya ke orang-orang yang kelelahan dan lupa arah pulang atau arah kembali bro, atau arah tujuan bro. Jadi begitu. Gak kerasa bro, gak tahu berapa jam, berapa menit cerita ini gua sudah sampein. Hati-hati buat kalian yang suka mendaki,
Jadi yang buat kalian yang suka bereksplor ke hutan-hutan, pesan dari gua, jangan sompral. Kalau ada larangan-larangan kalian patuhi. Jangan ngesek anjing, jangan ngesek di hutan ya bangsa. Banyak banget kejadian-kejadian yang ngesek di hutan, banyak banget anjing. Gue nitip kalian, thank you yang udah nonton, thank you yang udah like, subscribe, dan ya kalau kalian pengen nge-request atau punya cerita-cerita horor atau nge-request gue mau ngapain, buat ide buat gue buat nonton apa, kalian komen aja, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Oke? Thank you bro, stay enjoy my band, thank you, bye bye.